Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dihormati Ibu Haja Irmawati SOS MSI selaku penguji. Yang saya hormati Pak Said SHMH selaku coach. Dan juga yang saya hormati Panitia Penyelenggara Kabupaten Donggala, Pak Mukmin. Dan pada Pak Mentor, selamat bergabung Pak. Dan juga pada Pak Nur Salim selaku perwakilan dari tim penjamin mutu BPSDM Provinsi Sulteng. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Zoom meeting seminar rancangan aktualisasi oleh Bapak Taufik Wahyudi SJZ. Untuk selanjutnya demi kelancaran seminar kami akan serahkan ke Pak Said selaku coach. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Said. Ya, baik. Terima kasih Pak Anca atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Untuk memanfaatkan waktu, Saudara Taufik disilahkan untuk membacakan rancangan aktualisasi. Langsung aja ke isu, gagasan isu, dan kegiatan serta tahapan kegiatan keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS. Waktu dan kesempatan disilahkan Saudara Taufik. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai share screen dulu Pak ya. Mohon izin Pak, udah kelihatan Pak? Ya, sudah terproses. Langsung. Terima kasih atas kesempatan. Saya mulai ya, minta mohon maaf Pak, saya mulai dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat penguji Ibu Haja Irmawati SOS MSI, yang terhormat Pak Mentor Pak Effendi SKM, dan Coach Pak Said SHMH. Kalau gitu saya mulai langsung masuk ke materi saya, yaitu yang saya ambil tentang upaya peningkatan kepatuhan remaja putri dalam mengkonsumsi tablet FE melalui penyuluhan dan pemberian kartu kontrol pada SMP. Percontohan yaitu SMP 1 Sindue Tobata di Desa Orki, wilayah kerja UPTD Puskesmas Kaiwau. Saya langsung ke isunya saja, yaitu isu yang diangkat adalah kurangnya kepatuhan remaja putri dalam mengkonsumsi tablet FE atau yang biasa disebut dengan tablet tambah darah di wilayah kerja Puskesmas Kaiwau. Adapun gagasan pembacaan isunya yaitu memberikan penyuluhan kepada remaja putri tentang pentingnya minum tablet FE atau tablet tambah darah di wilayah Puskesmas kerja Puskesmas Kaiwau. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan yaitu terdiri dari 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan pemimpin yang terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pertemuan dengan pemimpin. Outputnya tersedianya bahan pertemuan. Yang tahapan kegiatan kedua adalah pelaksanaan konsultasi. Outputnya adalah persetujuan dengan pemimpin. Yang ketiga adalah membuat surat persetujuan. Outputnya adalah surat persetujuan. Adapun tadi kegiatan 1 yaitu yang keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu pada WOG dan manajemen ASN. Sedangkan untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu dia keterkaitan nilai agenda 2 yaitu akuntabilitas. Sedangkan untuk tahapan kegiatan yang kedua tentang pelaksanaan konsultasi, dia untuk keterkaitan dengan nilai agenda 2 yaitu ada pada akuntabilitas, transparan, dan etika publik. Etika publiknya adalah sopan, bersikap hormat, dan terbuka. Sedangkan untuk tahapan yang ketiga yaitu membuat surat persetujuan, keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, konsisten, dan komitmen mutu pada komitmen mutu yaitu orientasi mutu.
Untuk kegiatan kedua adalah merancang kartu kontrol konsumsi tablet FE. Adapun keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menyusun desain. Outputnya adalah desain tersusun. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan, dan komitmen mutu adalah efisien. Tahapan kegiatan yang kedua adalah mendesain kartu kontrol. Outputnya adalah kartu kontrol telah didesain. Untuk keterkaitannya dengan agenda 2 adalah komitmen mutu inovatif. Untuk anti korupsinya adalah kerja keras. Yang ke tahapan kegiatan yang ketiga adalah mencetak kartu kontrol. Outputnya adalah kartu kontrol. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 2 adalah komitmen mutu, efektif, dan inovatif, serta anti korupsi yaitu tanggung jawab. Adapun kegiatan ketiga yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemegang program UKS sekolah. Tahapan kegiatannya terdiri dari 3. Yang pertama adalah memberitahu pihak sekolah terkait jadwal kegiatan. Outputnya pihak sekolah mengetahui. Keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, kejelasan, etika publik. Nilai etika publik yaitu terbuka, sopan, dan tulus. Untuk tahapan kegiatan kedua adalah berkoordinasi dengan pemegang program UKS dalam pelaksanaan kegiatan. Outputnya pemegang program UKS mendampingi. Adapun keterkaitannya dengan agenda 2 adalah yang pertama nilai akuntabilitas yaitu kejelasan, etika publik yaitu nilai etika publik yaitu bersikap, hormat, sopan, dan tulus. Untuk tahapan kegiatan ketiga yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk pengumpulan remaja putri. Outputnya adalah terkumpulnya remaja putri. Keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, kejelasan. Untuk nilai etika publiknya adalah bersikap, hormat, sopan, dan tulus. Kemudian untuk kegiatan keempat adalah memberikan pretest. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 adalah pelayanan publik. Dan kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mempersiapkan soal untuk pretest. Outputnya tersedianya soal pretest. Keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Untuk tahapan kegiatan kedua adalah membagikan daftar hadir. Outputnya adalah daftar hadir terisi. Keterkaitan dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, nilai akuntabilitas, kejelasan. Untuk etika publik, nilai etika publik yang adalah bersikap, hormat, sopan, dan tulus. Adapun tahapan kegiatan ketiga adalah membagikan lembaran soal pretest kepada murid. Outputnya adalah murid menerima dan mengerjakan soal pretest. Adapun keterkaitannya dengan nilai agenda 2 adalah nilai yang pertama akuntabilitas, kejelasan, etika publik, bersikap, hormat, sopan, dan tulus. Untuk kegiatan kelima adalah memberikan penyuluhan kepada remaja putri. Keterkaitannya dengan agenda 3 adalah pada pelayanan publik. Adapun tahapan kegiatannya terdiri dari 4. Yang pertama adalah mempersiapkan media penyuluhan. Outputnya adalah media leaflet. Untuk medianya adalah leaflet. Sedangkan untuk keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, yaitu penjelasan. Untuk nilai komitmen mutu, keterkaitannya pada efisien. Yang tahapan kedua adalah mempersiapkan daftar hadir. Outputnya adalah daftar hadir murid. Keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, kejelasan, dan juga pada komitmen mutu efektif. Tahapan kegiatan ketiga adalah berdoa sebelum memulai penyuluhan. Adapun outputnya adalah berdoa selesai. Keterkaitannya dengan agenda 2 adalah nilai nasionalisme ketuhanan. Untuk tahapan kegiatan keempat adalah memberikan penyuluhan kepada remaja putri tentang pentingnya konsumsi tablet FE. Outputnya adalah terlaksananya penyuluhan kepada remaja putri. Keterkaitannya dengan nilai agenda 2 adalah pertama adalah nilai nasionalisme yaitu kerakyatan dan kemanusiaan, sedangkan pada etika publik adalah tulus dan sopan. Untuk pada kegiatan yang keenam adalah memberikan post-test atau evaluasi. Keterkaitannya dengan agenda 3 adalah pada pelayanan publik. Adapun tahapan kegiatannya yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama mempersiapkan soal untuk post-test. Outputnya tersedia soal untuk proses. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Tahapan yang berikutnya adalah membagikan daftar hadir. Outputnya adalah daftar hadir terisi. Kemudian untuk nilai agenda 2-nya adalah akuntabilitas, kejelasan.
untuk etika publik adalah bersikap hormat, sopan, dan tulus. Sedangkan untuk tahapan ketiga adalah membagikan lembaran soal post-test kepada murid. Outputnya adalah murid menerima dan mengerjakan soal post-test. Untuk keterkaitannya dengan agenda 2 adalah pada akuntabilitas kejelasan. Untuk etika publiknya adalah bersikap hormat, sopan, dan tulus. Sedangkan untuk kegiatan terakhir adalah pada pelaporan dan hasil kegiatan. Keterkaitannya dengan agenda 3 adalah pada manajemen ASN. Kemudian terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah mempersiapkan hasil kegiatan. Outputnya adalah hasil kegiatan. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi. Terus pada nilai etika publik yaitu jujur. Tahapan kegiatan kedua adalah menyusun laporan, outputnya laporan. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 2 adalah akuntabilitas tanggung jawab. Kemudian komitmen mutunya adalah orientasi mutu. Kemudian pada tahapan yang ketiga adalah menyampaikan laporan. Adapun outputnya adalah pemimpin mengetahui laporan. Keterkaitannya dengan agenda 2 adalah pada etika publik yaitu bersikap hormat dan sopan. Terus pada komitmen mutu adalah orientasi mutu. Untuk jadwal kegiatannya akan dilakukan mulai tanggal 22 akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai tanggal 27. Namun untuk sampai saat ini karena hubung kolomnya tidak cukup, jadi saya hanya menyampaikannya untuk menulisnya sampai tanggal 21. Saya kira sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Taufik atas penjelasan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Saudara Taufik Wahyudi. Waktu dan kesempatan disilahkan Pak Mentor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, halo? Ya, kedengaran Pak suaranya. Silahkan dilanjut. Ya, yang saya hormati Pak penguji, Pak Taufik dan tim BPSDM Kabupaten. Sesuai dengan rancangan kegiatan yang diajukan oleh Pak Taufik, kami sudah melakukan koordinasi, tinggal pelaksanaan dari kegiatan ini. Kami dari pihak Puskesmas sangat mendukung apa yang diajukan ini karena kegiatan ini memang sangat kami butuhkan dalam rangka peningkatan pengetahuan para siswa tentang pentingnya tablet tambah darah ini bagi siswa SMP. Harapannya dengan melakukan kegiatan ini, remaja putri yang ada di wilayah kerja kami sadar akan pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri. Saya kira itu dulu dari saya sebagai mentor Pak Kok. Iya, terima kasih Bapak Mentor atas masukan dan saran yang diberikan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu penguji Bu Haja Irmawati untuk memberikan masukan-masukan dan saran-saran terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Saudara Taufik dan diperkuat oleh Bapak mentornya. Waktu dan kesempatan disilahkan Ibu Haja Irma. Ya, terima kasih Pak Said sebagai coach, Pak Effendi sebagai mentor yang sudah hadir pada siang hari ini. Artinya ini upaya Pak Mentor ya. Tadinya Pak Taufik ini urutan berapa ya? Urutan ketiga mungkin. Akhirnya karena mungkin jaringannya tidak bagus, dukungan dari Pak Mentornya terhadap Pak Taufik, sehingga Pak Taufik bisa memaparkan rancangan aktualisasinya pada pagi hari ini.
Ya, terima kasih dukungannya Pak Mentor, Ya. Pak Effendi. Oke, saya langsung saja ke Pak Taufik. Pak Taufik, judulnya ini menarik. Maksudnya ini kan kenapa peningkatan kepatuhan remaja putri dalam upaya peningkatan kepatuhan remaja putri dalam mengkonsumsi tablet free melalui penyuluhan dan pemberian kartu kontrol pada SMP percontohan SMP 1 Sindue Tobata di Desa Oti wilayah kerja UPTD Puskesmas Kayu Mailue. Ya, tadi kan Pak mentornya sudah memberikan penjelasan, memang ini penting. Tapi saya dengar sendiri dari Pak Taufik, kenapa sampai hanya memang SMP yang diambilkan contohan untuk meminum tablet penambah darah ini. Apa yang melatar belakangnya sampai mengambil itu? Mungkin pernah ada apa selama di puskesmas selama berapa bulan sudah jadi CPNS di puskesmas, Pak Taufik? Ya Bu, kebetulan kemarin kami masuk puskesmasnya itu baru 2 minggu ya Bu. Setelah itu langsung ada panggilan laksat Bu. Namun untuk pengambilan ininya saya ambil isu ini saya ambil setelah saya berkonsultasi langsung dengan ahli gizi yang lagi bertugas saat itu Bu. Ya Bu. Seperti itu. Terus kenapa ambil percontohannya di SMP? Putri di SMP, remaja putri di SMP. Ibu, itu adalah hasil diskusi saya sama petugas gizi yang lagi bertugas, Ibu. Kan saya minta saran, apakah di mana kira-kira tempat yang bisa agar lebih mudah untuk melakukan sosialisasi nantinya untuk kita berkoordinasi kira-kira yang mana lebih tepatnya. Kemudian petugas gizi itu bilang untuk saat ini yang berhubung di SMP itu juga lebih banyak, yang paling banyak ininya Bu, siswinya, yang paling banyak rematrinya, sehingga petugas gizi itu meminta untuk SMP 1 Sindue Tobata saja yang diambil untuk percontohan. Seperti itu Bu. Memang hanya putri, kalau putra? Kalau putra kan kita fokusnya ke ini Bu, program ini kan khususnya ke remaja putri, karena berhubung mereka juga kan menstruasi Bu, jadi lebih difokuskan ke ininya, jadi ke putranya enggak Bu. Kalau untuk ininya. Oh, menyangkut itu ya, pada saat menstruasi supaya tidak ini ya, mungkin ada keluhan pada saat menstruasi itu maksudnya. Makanya dianukan untuk putri saja, untuk ya, tablet ini. Untuk mencegah terjadinya defisiensi zat besi itu kan diberikan tablet tablet tambah darah. Kan biasa kalau menstruasi itu kan dia cenderung lemas pada ini. Jadi untuk menanggulangi itu diberikanlah tablet EV itu Bu. Untuk ini. Ya, berarti nanti tapi dalam tahapan kegiatan ada yang diuraikan tadi itu seperti itu supaya jelas ini bukan hanya kenapa hanya putri minum ini karena kita mengambil contoh itu pada saat menstruasi karena ini ada maksudnya memang hanya untuk putri yang diinikan, ada ya di dalam rancangannya. Oke. Ada Ibu di latar belakang Ibu. Oh, di latar belakang ya? Iya Bu. Kenapa sampai hanya fokusnya ke remaja putri ada Bu? Saya sampaikan di latar belakang. Oh ya, oke, di latar belakang. Oke, nanti saya lihat lagi. Terus nanti walaupun di latar belakang, tapi tahapan kegiatannya harus ada juga supaya jelas. Kenapa hanya putri yang diambil sampel dalam meminum tablet ini, ya? Ya Bu, baik Bu. Ya, terus tadi sudah ini dijelaskan lagi kenapa sampai ambil SMP remaja putri di SMP karena menyangkut hasil menstruasinya itu ya. Terus jadi dalam 2 minggu itu sudah dapat ini isu yang diangkat. Jadi bagaimana dalam penerapannya nanti? Dalam penerapan tadi
Ini kan program sudah berjalan Ibu. Ini apa sebenarnya program ini udah ada, cuman karena apa untuk menilai apa setelah diskusi dengan petugas gizi itu Bu, dia menyampaikan bahwa kepatuhan ini belum tercatat dengan benar karena selama ini belum ada kartu kontrolnya Ibu. Jadi mereka itu untuk mengontrol kepatuhan itu dia hanya sekedar menanyakan bahwa apakah ini tablet Tara udah diminum atau belum. Kemudian saya dari rancangan ini saya melakukan inovasi yaitu dengan mencoba untuk membuat kartu kontrol agar lebih tercatat bahwa benar ini apa tablet EV ini dikonsumsi apa tidak kepada remaja putri itu Ibu. Seperti itu Bu. Oh iya. Oke, nanti pada saat aktualisasi berarti buku kontrolnya itu nanti diperlihatkan juga ya siapa-siapa yang itu jumlah siswa SMP berapa itu? Kalau data kemarin Bu sekitar 159 Bu, cuman yang katanya minum itu baru 105 Bu. Yang minum. Oh ya. Berarti nanti datanya itu nanti dilampirkan semua ya kontrol ini kartu kontrolnya nanti diperlihatkan juga bagaimana nanti pemanfaatan dari buku kontrol ini mereka bisa mengkonsumsi pematuhan remaja untuk mengkonsumsi tablet tanpa darah ini. Oke. Terus nanti ini kan nanti sudah buku kontrolnya, sudah nanti rancangan tahapan kegiatannya. Terus dengan agenda 3-nya ini bagaimana keterkaitannya dengan agenda 3 ini? Terkaitannya dengan agenda 3 yaitu yang pertama untuk tahapan yang pertama kan kita berkonsultasi dengan mentor terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini bisa tidak untuk dilanjutkan. Kemudian pada tahapan yang ketiga itu kan kita melakukan koordinasi langsung dengan pihak sekolah. Maksudnya isu yang diangkat ini bagaimana keterkaitannya dengan agenda 3 itu tentang pelayanan publik, manajemen ASN, WOG. Itu Bu, lebih ke WOG-nya Bu. Untuk WOG-nya, tidak untuk di sisi WOG-nya yaitu kita kan berkonsultasi dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah antara pihak sekolah dengan pihak puskesmas. Kalau untuk pelayanannya kan pada saat melakukan pelayanan kita lebih memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk manajemennya kan kita untuk melakukan itu kan kita memiliki tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu sudah terinci tadi di rancangannya Bu. Ya, oke. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti laporannya juga nanti diperbaiki karena sama dengan temannya mungkin kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan juga belum ada dalam laporannya. Penetapan isunya itu bukan di bab 2, di bab 1 di latar belakang, terus analisis dampak isunya juga harus dimuat di laporan bagaimana analisis dampaknya dalam isu yang diangkat ini. Terus visi misinya itu di bagian B ini kebalik nanti diinikan lagi ya, nanti dikonsultasikan diinikan sama temannya dengan coachnya. Oke, saya langsung saja ke bab 2 rancangan aktualisasi. Ini rancangan aktualisasi ini kan nilai dasar ASN yang dimuat dalam bab 2 itu nilai ASN, kedudukan dan peran ASN, terus rencana aktualisasi. Ya, saya langsung ke bagian C, rencana aktualisasi. Ya. Ini sama juga dengan mengidentifikasi isu ini ada APKL-nya. Saya lihat ini yang artinya kurang yang ini. Ada nilai 5 ini, A-nya 5, P-nya 5, K-nya 4, L-nya 5, layaknya 5. Kenapa sampai memilih nilai itu?
Kenapa sampai dapat 5, kenapa sampai dapat 4, bagaimana cara mengidentifikasinya? Mengidentifikasinya yaitu kan pertama untuk A, dia itu indikatornya adalah isu tersebut benar-benar terjadi. Nah, karena saya pilih 5 karena benar-benar ada itu isu itu, Bu. Kemudian saya pilih untuk yang P-nya kan problematika. Kemudian indikatornya adalah isu tersebut mempunyai dimensi masalah yang kompleks. Itu kan lumayan kompleks untuk diangkat menjadi isu karena dibandingkan untuk yang lain itu kan memang sama-sama kompleks. Cuman untuk saat ini yang mampu untuk yang bisa untuk yang mudah yang bisa untuk saya selesaikan itu yang saat ini prioritasnya itu saya lebih ke yang ini, lebih ke isu yang pertama, makanya saya kasih nilai 5 di situ, Bu. Oh iya. Oke. Langsung saja ya ke rancangan. Di sini kan ada berapa tadi rancangannya? 5. Ada 7 tahapan, Bu. Oh, ada 7 kegiatan memberikan poster dan poster ya. Oke. Di sini saya lihat merancang kartu kontrol konsumsi KBP. Seperti apa nanti itu kartu kontrolnya itu? Untuk kartu kontrolnya begini, Bu, kan pemberian sebelumnya itu dilakukan pada remaja putri dan kemudian remaja putri itu untuk satu remaja putri diberikan 4 tablet untuk dikonsumsi dalam 1 bulan. Untuk kartu kontrol nanti akan saya buat dari Januari sampai Desember dalam 1 tahun. Kemudian saya bagi per minggu 1, 2, 3, 4. Bu. Jadi tabletnya itu nanti diminum tiap minggu. Jadi apakah dia diminum benar dalam minggu itu nanti langsung dicentang di situ, Bu. Jadi tiap bulannya bisa terlihat, Bu, apakah tiap bulan dan per minggunya itu baik dikonsumsi apa tidak, Bu. Oh seperti iya, itu untuk kartunya nanti, Bu. Oh iya, berarti nanti ada kartu kontrol itu ada centangannya nanti dibutuhkan semua ya nanti pada saat aktualisasi, seminar aktualisasi. Siapa berarti berapa orang dalam buku kontrol itu dicetak itu berapa sesuai dengan jumlah SMP itu atau hanya nanti ada sampelnya saja? Kemungkinan nanti disampel, Ibu. Soalnya belum ini kan ada penaikan kelas kalau nggak salah, Ibu. Jadi kemungkinan data ini nanti akan berubah. Jadi nanti ini saja saya pilihnya kenapa hanya 1 sekolah itu karena itu, Bu. Ini waktunya nanti kurang, jadi kemungkinan nanti besar di sampel, Bu, untuk ininya. Jadi pemberiannya tidak dilakukan kepada semua, Bu. Hanya ke sampel yang terpilih saja, berarti Bu. Nanti berarti ada sampel saya ada berapa contoh, maksudnya sampel yang berapa orang jumlah putri situ nanti dibuatkan di buku kontrol. Oke, berarti itu nanti buku kartu kontrolnya juga nanti dibuktikan nanti pada saat aktualisasi dengan terjawab. Oke, pegang ini pelaporan hasil kegiatan ya. Pelaporan hasil kegiatan ini yang mana ini maksudnya? Laporan itu, Bu, dari semua dari daftar hadirnya semua harus dilaporkan apakah benar yang datang itu yang diharapkan segini, yang hadir segini. Kemudian apakah benar kartu kontrol yang tadi bukti-buktinya itu disusun semua kemudian dilaporkan ke mentor, Bu, ke pemimpin ya, seperti itu. Oh ya, seperti itu ya, dari hasil evaluasi dibuatkan laporan hasil kegiatan. Berarti dari evaluasi itu dibuatkan semua laporan kegiatan dari awal kegiatan, dari kegiatan 1 sampai kegiatan 2 dibuatkan seperti laporan yang seperti itu ya? Iya, Bu, seperti itu. Oke, berarti dari nanti awal. berarti laporan itu dituangkan di laporan aktualisasi. Iya, Bu. Di bab 3, kalau nggak salah. Ya. Oke, itu saja. Saya langsung saja menyusun mempersiapkan hasil kegiatan, menyampaikan laporan. Dan nanti outputnya ini nanti semua dilampirkannya apapun dokumentasi atau desain surat persetujuan, kartu kontrol, nanti diinikan semua. Hanya saya lihat di sini nilai dasar ASN-nya itu yang disingkat NIK itu sedikit sekali. Kenapa hanya di antara tahapan kegiatan itu hanya 2? Padahal di situ ada aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di sini saya lihat kebanyakan hanya akuntabilitas. Terus anti korupsinya
Coba dijelaskan bagaimana di kegiatan ini, kegiatan memberikan penyuluhan kepada remaja putri. Terus yang nih kegiatan 5 ini memberikan penyuluhan kepada remaja putri ini di mana ini? Di sekolah apa? Kalau untuk itu Ibu kita masih rencana saat ini di sekolah. Cuman karena untuk takutnya nanti dapat juga dengar bahwa kemungkinan ada libur. Jadi kalau misalnya benar libur pada saat melakukan ini, nanti kemungkinan saya akan melakukan kunjungan rumah Bu, untuk ininya. Jadi untuk tempat belum bisa dipastikan Ibu. Berarti nanti Masih menyesuaikan. tempat penyuluhan ini nanti kalau dikumpulkan semua kan nanti jadi ini lagi karena banyak kan kalau dikumpulkan. Jadi berarti nanti melihat kondisi situasi nanti. Iya Bu. Ya, oke. Baru penyuluhan ini sendiri, tidak ada tim yang membantu. Kalau untuk yang membantu tadi ada dari pihak Bu, UKS, pemegang program UKS yang dari Puskesmas ada Ibu, yang ikut mendampingi nanti selain yang dari sekolah kan membantu, nanti dampingi langsung dari UKS ya, juga. dari ya. Ya, Bu. Oh ya, oke. Oke, itu saja dari setiap kegiatan harus jelas. Terus ini yang terakhir itu yang harus perlu diinikan sebagai ASN yang nanti yang profesional, yang ASN perubahan, itu nilai dasar ASN-nya itu yang disingkat dengan aneka. Ini yang paling penting dalam penerapannya untuk dihabituasikan nanti pada saat aktualisasi 1 bulan penuh. Di kegiatan 5. Saya mau lihat di kegiatan 5 ini kan ada outputnya, nilai dan outputnya. Jadi bagaimana Pak Taufik melihat penerapan nilai dasar ASN ini terhadap tahapan kegiatannya, entah itu keterkaitannya dengan agenda 2. Itu di agenda 2 itu kan nilai dasar ASN-nya yang disingkat dengan aneka. Di sini kan Pak Taufik memilih akuntabilitas, komitmen mutu, penerapannya itu nasionalisme. Coba saudara Pak Taufik jelaskan bagaimana keterkaitan agenda 2 itu dengan tahapan kegiatan gitu. Ya Bu, baik Bu. Yang pertama kan pada kegiatan 5 adalah memberikan penyuluhan. Kemudian tahapan yang pertama adalah mempersiapkan media penyuluhan. Media outputnya adalah media, yaitu dalam bentuk leaflet. Kemudian saya pilih untuk keterkaitannya dengan agenda 2, kenapa saya pilih kejelasan target atau kejelasan pada akuntabilitas, yaitu karena pada leaflet itu kita harus menjelaskan dengan benar bahwa fokus pada bahwa ini yang akan kita sampaikan kepada mereka, seperti itu. Untuk komitmen mutunya kita harus efisien, maksudnya dalam mempersiapkan leafletnya itu kita mohon maaf. Halo. Mohon izin Bu, kayaknya breakout room-nya terclose ini. Mohon izin saya buka kembali. Kayaknya kenapa sudah yang muncul ini? Halo. Ya, ada kedengaran suaramu, tapi kami terclose. Iya Pak. Mohon izin saya buka kembali Bu. Ya, di join kembali ya. Ya, akan berikan penjelasan. Baik Bu, selanjut lagi tadi Bu. Mohon maaf Bu. Ya, silakan. Ya, untuk pada tahapan yang pertama tadi saya pilih persiapan media penyuluhan, saya pilih leaflet.
itu saya memilihnya komitmen mutu karena untuk kenapa saya pilih komitmen mutu, karena untuk kita harus bekerja dengan komitmen yang bertujuan pada kepuasan pada pasien, pada rematri nanti pasien kita, yang dalam hal ini adalah rematri itu nanti. Jadi kita dalam pembuatan leaflet itu kita harus bertujuan pada itu, harus kita menjunjung tinggi bahwa harus memberikan kepuasan kepada rematri itu. Makanya saya pilih pada komitmen mutu adalah efisien. Kemudian untuk tahapan kedua adalah mempersiapkan daftar hadir. Saya pilih akuntabilitas adalah saya untuk keterkaitan dengan agenda 2, saya pilih akuntabilitas jujur. Mohon maaf Ibu, ini saya pilihnya komitmen mutu karena komitmen mutu pada efektif, karena kita harus saya memilihnya efektif karena dalam menjalankan dalam mempersiapkan daftar hadir itu, saya harus sesuai dengan tujuan akhir yang akan diberikan. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu berdoa sebelum memulai penyuluhan, yaitu sesuai dengan nilai agenda 2 adalah ketuhanan, nasionalisme, yaitu pada ketuhanan. Karena kita harus menghadirkan Tuhan pada setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian pada tahapan kegiatan keempat adalah dalam memberikan penyuluhan kepada remaja putri tentang pentingnya mengkonsumsi FE, itu keterkaitannya dengan agenda 2 adalah pada nasionalisme, kerakyatan, dan kemanusiaan. Saya pilih kerakyatan dan kemanusiaan itu karena pada kerakyatan adalah kita harus menghormati kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi sehingga pada melakukan kegiatan itu kita harus menghormati peserta. Kemudian untuk pada kemanusiaan kita harus mengakui dan memperlakukan sesuai hak dan martabat mereka. Seperti itu Ibu. Untuk pada nilai etika publik saya pilih tulus dan sopan karena dalam melakukan pelayanan kita harus bersikap sopan dalam menjalankannya. Kemudian kita harus tulus karena dalam melakukan kegiatan kita itu kita harus ikhlas dalam memberikan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan juga tanpa pamrih kepada rematri nanti, Bu. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Taufik yang sudah menjelaskan seperti apa keterkaitan antara nilai dasar ASN dengan tahapan kegiatan. Tapi Ibu minta ini nanti diperkaya lagi karena hanya akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik. Tapi terus anti korupsinya tidak ada dimuat sini. Itu kan masing-masing ada indikatornya, pastilah ada keterkaitan dengan tahapan kegiatan yang Pak Taufik tuangkan di dalam laporan ini. Nanti diinikan lagi ya, kayak lagi dasar ASN itu di aneka itu indikatornya itu nanti dicari keterkaitannya seperti di ini anti korupsi, nasionalisme, etika publik itu kan ada beberapa indikator yang bisa ada hubungannya dengan tahapan kegiatan. Itu ya. Ini ya, hanya dua, akuntabilitas dan etika publik. Ya, komitmen mutu belum ada dituangkan ini dengan anti korupsi juga seperti apa anti korupsi itu kan itu yang harus perlu dalam setiap kegiatan, ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Selamat beraktualisasi, selamat menghabituasikan apa yang nanti akan di dalam kegiatan rancangan ini diaktualisasikan di Puskesmas ya, Puskesmas Kayuwawo. Oke, Puskesmas Kayuwawo. Ya. Dan bisa menghabituasikan apa yang sudah didapatkan di Latsar. Ya. Oke, terima kasih Pak Mentor yang sudah hadir. Kami mohon dukungan Pak Mentor lagi untuk 1 bulan ke depannya dalam penyelesaian aktualisasi Pak Taufik. Saya kembalikan ke Pak Said sebagai host. Ya, baik. Terima kasih Ibu Haja Irmawati atas masukan dan sarannya terhadap
Pak Taufik. Untuk kejelasannya nanti setelah selesai evaluasi ini baru kita bicarakan. Terima kasih Pak Mentor telah hadir untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Pak Taufik. Makasih Pak. Dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Anca untuk memilih teman berikut. Ya, terima kasih Pak Said. Terima kasih Ibu Wati dan juga Pak Mentor. Semoga harapan Ibu penguji, Pak Coach dan Pak Mentor dapat dipenuhi oleh Taufik Wahid. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak Taufik dan Mentor Pak Effendi untuk dapat meninggalkan ruang ujian. Kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Bu Juliana. Ya Pak. Bu Juliana dan Mentor Pak Asmir. Asmir, mohon izin Pak. Pak Asmir. Pak Taufik, rekamannya boleh di stop sudah? Ya Pak, baik Pak.